Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Halil dengan NIM 22185. Baik, eh, di video kali ini saya ingin menunjukkan sebuah aplikasi kasir yang sederhana yang dibangun menggunakan Flutter. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan transaksi penjualan. Baik, bisa kita lihat ini adalah tampilan utama aplikasi. Seperti yang bisa dilihat, keranjang belanja masih kosong. Untuk memulai transaksi, kita akan menambahkan barang terlebih dahulu. Caranya, tekan tombol, tekan tombol tambah bergambar keranjang belanja di pojok kanan atas. Nah, kita akan diarahkan ke halaman untuk menambah barang. Di sini kita bisa memasukkan detail barang seperti kode barang, nama barang, jumlah yang dibeli, dan harga satuan barang tersebut. Eh, Kita kasih contoh misalnya, saya masukkan kode barang 111, terus nama barangnya buku, buku, terus jumlahnya itu 2, dan harganya itu kita kasih 5.000. Terus kita simpan barang. Di situ setelah disimpan, barang tadi akan langsung muncul di daftar keranjang, lengkap dengan rincian jumlah, harga, dan subtotal per item. Dan untuk barang yang di atas 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Terus kita coba tambahkan barang yang kedua. Dengan kode barang, kita kasih 002, 002. Nama barangnya itu pulpen. Terus jumlah barangnya itu kita kasih 1, dan harganya kita kasih 100.000. Terus kita tekan simpan. Nah, seperti penjelasan tadi, jika barang dengan harga 100.000 ke atas, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi total bayarnya itu 99.000. Lalu jika ada kesalahan input, kita tidak perlu khawatir. Setiap item di keranjang bisa kita edit. Nah, misalnya jumlah buku tadi mau saya ubah menjadi kursi. Eh, Coba kita kursi. Terus tekan ikon edit pada item buku. Terus ubah jumlahnya lalu simpan. Nah, simpan. Nah, bisa kita lihat datanya langsung terupdate menjadi kursi. Nah, terus jika kita juga bisa menghapus item jika tidak jadi ingin membeli. Caranya itu tekan ikon hapus pada salah satu item, terus konfirmasi hapus. Ya, hapus. Selanjutnya yaitu proses pembayaran. Nah, jika semua barang sudah benar, kita bisa lanjut ke proses pembayaran. Eh, Tekan tombol proses pembayaran, maka akan muncul konfirmasi pembayaran berhasil. Dan setelah itu kita tekan OK, lalu keranjang belanja akan otomatis dikosongkan, siap untuk transaksi pelanggan berikutnya. Sekarang mari kita lihat sedikit bagaimana beberapa bagian penting dari aplikasi ini dibuat dari sisi kodenya.
Yang pertama itu ada struktur model data. Struktur model data. Yang pertama kita punya model data untuk barang, yaitu kelas item. Nah, di sini kita definisikan properti apa saja yang dimiliki sebuah barang, seperti ID, kode, nama, jumlah, dan harga. Terus yang kedua, manajemen data dengan provider. Untuk mengelola data keranjang belanja seperti daftar item, perhitungan total, dan diskon, saya akan state management provider. State management provider ini ada di file chart provider. Terus provider ini yang bertanggung jawab menyimpan data sementara di memori, melakukan kalkulasi dan memberitahu tampilan UI jika ada perubahan sehingga layar langsung terupdate. Terus selanjutnya eh, penyimpanan permanen dengan SQLite. Agar data tidak hilang saat aplikasi ditutup, kita menggunakan database SQLite. Logikanya ada di database helper. Nah, di sini kita akan mendefinisikan struktur tabel item dan fungsi-fungsi untuk menambah, membaca, mengubah, dan menghapus data dari database di HP. Chat provider kemudian akan memanggil fungsi-fungsi ini. Terus selanjutnya ada tampilan UI dan navigasi. Eh, Tampilan UI dan navigasi. Untuk tampilan antarmukanya, seperti daftar barang atau form input, semuanya dibangun menggunakan widget-widget dari Flutter. Misalnya, daftar barang ini menggunakan list view builder. List view builder. Nah, list view builder, tombol tambah di atas itu eh, bagian dari app bar, dan untuk pindah ke halaman tambah barang kita pakai navigator push. Jadi secara ringkas, aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter untuk UI-nya, provider untuk state management, dan database SQLite untuk menyimpan data secara lokal di perangkat. Oke, itu dia penjelasan singkat dari aplikasi kasir sederhana beserta sedikit penjelasan kodenya. Eh, Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.